Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kembali tutorial SolidWorks kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan pembuatan assembly yang bernama Axle Stand. Bendanya seperti ini. Kalau kita lihat, ini adalah benda yang akan kita buat, dan ini adalah contoh real dari Axle Stand. Biasanya axle stand ini dipakai seperti dongkrak untuk mendongkrak kendaraan. Untuk membuat assembly ini yang digambar sebelah kiri, ini kita harus membuat 5 buah part. Part yang pertama saya beri nama base, yaitu yang bagian bawah ini. Kemudian pipe, ini adalah pipa yang ada lubangnya. Kemudian support itu yang warna merah di sini. Ini ada support. Kemudian insert yang warna putih di bagian atas, dan terakhir adalah pin. Ini untuk mengatur posisi ya, pin yang di sini. Baik, kita mulai saja untuk part yang pertama, yaitu bagian base. Ini adalah part bagian base. Kalau kita lihat di sini, part ini sebenarnya terdiri dari 7 part yang kita sambung dengan menggunakan las atau weldment. Oleh karena itu, ketika kita buka SolidWorks di sini, kita buka, pilih part baru ya seperti biasa. Kemudian di sini tabnya yang ada di saya ada Features, Sketch, Markup, Evaluate, dan SolidWorks Add-in. Kita perlu menambahkan tab baru. Kita klik kanan di mana saja ya, misalnya di bagian Sketch kita klik kanan. Lalu di sini ada bagian tab. Lalu kita aktifkan. Di sini adalah weldment. Baik, kemudian setelah weldment-nya aktif, kita akan membuat sketch di bagian front plate. Jadi kita akan buat sketch di bagian front plate seperti ini. Jadi buat semacam garis lurus vertikal ke titik origin, lalu ditarik ke samping. Kemudian pastikan ya, kita taruh bukan di bagian titik tengahnya. Jangan taruh di tengah, tapi di mana saja. Misalnya di sini, lalu ditarik ke sini. Seperti ini. Lalu kita kasih dimensi sesuai dengan gambar yang kita punya. Kalau kita lihat di sini, untuk dimensinya sendiri ya, dari part ini, dia tingginya adalah 250 ya, kemudian yang panjangnya ini 140, dan di sini ada sudut 30 derajat. Jadi tadi langkah pertama yang akan kita buat, kita akan membuat pipa dengan diameter 70 mili dengan ketebalan 3 mm. Ini adalah yang pertama akan kita buat. Jadi di sini saya kasih smart dimension. Ini adalah 250 ya. Kemudian yang ini adalah 140. Nah, kalau misalnya kejadian seperti ini tinggal digeser saja. Nah, seperti ini. Kemudian tinggi yang ini ya, dari titik sini ke bawah itu adalah 200. Selanjutnya tinggal kita kasih sudut, yaitu adalah 30 derajat. Maka kita akan mendapatkan gambar yang fully defined. Setelah kita mendapatkan gambar yang fully defined, di sini kita bisa exit sketch, lalu kita pilih di bagian weldment. Pada bagian weldment, di sini ada structural member ya. Kita pilih di bagian structural member. Lalu di sini ada pilihan. Nah, kita pilih di sini standarnya adalah ISO. Kemudian kita bisa pilih tipenya apa. Untuk yang pertama, karena kita akan membuat pipa, maka kita pilih di sini adalah pipe, ya, pipe. Lalu ukuran, di sini SolidWorks ini hanya memiliki ukuran yang terbatas ya, cuma ada 1, 2, 3 saja. Nah, di sini kita coba pilih ukuran yang kira-kira mendekati dengan gambar yang akan kita buat. Ini nanti kita bisa edit ya. Saya pilih adalah 3,7 kali 4. Setelah itu kita pilih di bagian vertikal line ini. Kita klik aja seperti ini.
maka otomatis dia akan membuat sebuah pipa ya. Nah, setelah pipa ini jadi, kita klik OK. Lalu di sini di bagian pipa ini ya, kita klik bawah, lalu kita pilih sketch. Kita pilih adalah edit sketch. Di sini baru kita ganti sesuai dengan yang ada pada gambar. Untuk outer diameternya ya, outer diameter diketahui outernya itu adalah 70. Jadi kita ganti ini menjadi 70. Lalu ketebalannya adalah 3 ya, berarti di sini adalah 70 dikurangi 3 kali 2 atau ini menjadi 64. Setelah itu kita klik OK. Langkah selanjutnya kita akan kembali ya membuat pipa yang berbentuk rektangular. Di sini yang kita klik ya. Ini saya OK dulu. Yang kita klik kembali di sini, klik di bagian struktural member ya. Kemudian standarnya tetap adalah ISO. Nah, untuk tipenya kita ganti menjadi rectangular tube. Ukurannya berapa? Di sini pilih ukuran yang ada ya, karena terbatas. Kita pilih adalah 60 kali 40 kali 3,2. Lalu pilih horizontal line yang ada di bagian sketch yang ini ya. Kita klik saja. Nah, setelah kita klik di sini, kita klik di bagian bawah ya. Ini ada pilihan locate profile. Kita klik di bagian locate profile seperti ini, maka otomatis dia akan melakukan zoom in ya, atau memperbesar gambarnya. Nah, ini titik tengahnya ketemu ya. Nah, kalau sudah ketemu, kita klik, maka dia akan menyesuaikan seperti ini. Lalu kita klik OK. Maka di sini kita sudah berhasil membuat rectangular line. Kemudian langkah selanjutnya kita akan edit kembali ukurannya, kita sesuaikan dengan ukuran yang akan kita buat. Jadi di sini kita edit sketch-nya. Kita modifikasi ya, kita modifikasi di sini. Yang pertama, kita ganti atau kita hapus ya. Kita hapus bagian dalam lingkarannya. Jadi kita hapus, delete saja. Kita delete satu persatu sampai hilang, atau bisa pilih menggunakan trim ya. Kita bisa power trim di sini untuk lebih cepat. Lalu OK. Nah, setelah kita delete, sekarang kita akan edit dimensinya. Yang pertama, untuk dimensi ya, setelah kita hapus, kita ganti ukuran radiusnya yang ini ya. Ini kita ganti menjadi 0,5. Setelah itu, kita ganti ukuran 40-nya menjadi 4 di sini. Dan 60 di sini kita ganti menjadi 40. Oke, kalau sudah selesai di sini kita bisa pilih OK, lalu kita pilih exit sketch. Kalau kita lihat di sini sekarang tampilannya menjadi seperti ini ya. Langkah yang ketiga, sekarang kita akan membuat untuk bagian sisi yang miringnya. Untuk bagian sisi yang miring, sama seperti tadi langkahnya, kita pilih di bagian weldment, kita pilih adalah structural member kembali. Ini kembali ISO rectangular tube, lalu ukuran size-nya di sini kita pilih yang sama ya, tidak perlu kita ganti. Lalu kita pilih adalah garis yang diagonal ini. Oke, setelah garis diagonal ini jadi ya, di sini kita tinggal OK saja. Oke. Kemudian langkah yang sama kita lakukan. Kita bagian di sketch 13, kita pilih adalah edit sketch. Apa yang akan kita edit di sini? Yang pertama ya, yang kita edit adalah kita atur ukuran radiusnya ini. Ini menjadi 3 mm.
Oke, kalau misalnya nggak bisa, berarti ini ukurannya masih salah. Kita ganti yang pertama ini dulu, maaf, yang 3,2 dulu ya. 3,2 kita ganti ini menjadi 2 mili. Kemudian radiusnya kita ganti menjadi 3. Selanjutnya 40 ini tetap ya. 40-nya tetap. Yang ganti 60 ini kita ganti menjadi 20. Oke, kita akan mendapatkan gambar seperti ini ya. Setelah kita dapatkan, kita oke saja, lalu kita bisa exit sketch-nya. Nah, ini adalah hasil dari yang sudah kita buat. Jangan lupa di sini kita save. Saya save, namanya adalah base ya. Nah, setelah itu di sini kalau kita perhatikan ya, ini masih ada bagian part yang lebih ya. Seperti ini lebih, kemudian di sini juga lebih, kemudian di dalam juga di sini lebih ya. Oleh karena itu, kita perlu hapus part-part yang lebih tersebut. Di sini masih di bagian weldment ada pilihan trim extend. Kita klik bagian trim extend, lalu kita pilih pertama bodies to be trim. Bodies mana yang akan kita trim? Di sini pastikan pilihannya itu yang paling kiri ya, end trim ya. Yang pertama kita pilih bodiesnya dulu. Bodiesnya itu adalah yang rectangular tube, yang ini ya, ini. Kemudian pastikan di sini allow extensionnya sudah terchecklist. Lalu pilih bodies di bagian sini, kita klik. Ada 2 ya, yang silinder dan yang bagian bawah. Pastikan di sini allow extension juga sudah terchecklist. Jadi yang body 1 ini akan di keep. Yang di bawah sini 1 dan 2 ini akan di discard atau dihapus. Lalu klik OK. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini sudah tidak ada bagian yang lebih ya. Yang di bawah juga sudah tidak ada. Sekarang tinggal yang bagian bawah ini perlu kita hapus. Kita lakukan langkah yang sama ya, lakukan langkah yang sama di bagian weldment. Kita pilih trim extend. Lalu bodies to be trim ya, adalah yang ini, yang bawah. Kemudian pastikan tadi allow extension-nya di checklist, kemudian trimming boundariesnya masih bodies, kita pilih ini adalah pipe, kemudian pastikan dia allow extension-nya sudah terchecklist, lalu klik OK. Ya, maka sekarang dia sudah terhapus 100% ya. Oke, langkah selanjutnya di sini karena ini merupakan sebuah las-lasan, maka kita perlu melakukan atau menambahkan pengelasan di bagian sini ya, sini di sekitarnya. Kemudian ini juga dilas di bagian sini antara tube dengan bagian bawah dan antara tube diagonal dengan pipa yang vertikal ini juga terdapat las-lasan. Oleh karena itu masih di bagian weldment di sini kita pilih adalah weld bit. Weld bitnya di sini kita pilih ya face-nya yang pertama ya, settingnya weld geometrinya. Weld geometrinya adalah bagian face yang ini. Kita klik di sini. Jadi kita dapatkan di sini adalah face 1. Lalu yang ini yang akan dilas adalah dengan yang bagian bawah. Kemudian kalau kita lihat ya di sini akan aktif berwarna merah jambu ya atau pink. Ini artinya akan dilas. Daripada kita melakukan banyak, di sini kita bisa pilih Tangen Propagation. Kemudian untuk ukurannya kita pilih adalah 3 mili. Lalu kita OK. Maka otomatis ya nanti di sini semuanya akan terlas ya, akan terlihat las-lasan. Oke, kita pilih OK. Untuk menampilkan dia ada las atau tidak, kita klik di bagian weld folder ya. Sini karena ini kan belum kelihatan ya. Kita klik. Di sini ada show cosmetic weld ya, kita checklist. Nah, ini maka akan terlihat bentuk lasannya. Berikutnya kita akan las di bagian yang lainnya. Kita lakukan hal yang sama di sini. Yang pertama kita pilih weld bit-nya. Lalu kita pilih ini ya, 1, lalu ini 2 bagian pipanya dan pastikan kita pilih tangan propagation-nya sudah aktif. Lalu OK. Kemudian lakukan lagi
12 bit. Nah, di sini kita pilih ya, sekarang adalah bagiannya 1, 2, 3. Lalu yang ini adalah di bagian ini. Lalu kita pilih tangan propagation. Lalu oke. Nah, sekarang sudah terlihat ada las-lasan ya. Nah, setelah sudah jadi seperti ini, maka kita akan copy di bagian yang diagonal pipa dan pipa yang horizontal di bawah ini. Ini kita copy menggunakan feature circular pattern. Sebelumnya kita harus aktifkan dulu. Di sini adalah kita lihat tanda mata ya. Tanda mata kita klik, lalu kita pilih di sini adalah view temporary axis. Ya. Kemudian setelah itu kita pilih adalah circular pattern. Nah, directionnya kemana? Directionnya ini ya. Nah, kemudian di sini pastikan kita bukan pilih feature and practice ya. Kita unchecklist, kita ganti menjadi bodies ya. Bodies yang mana? Ini ya, 1, 2. Sebanyak 3 kali ya. Lalu oke. Nah, setelah jadi seperti ini, kalau kita perhatikan lebih detail ya, di sini belum ada las-lasannya. Oleh karena itu, apabila kita melakukan circular pattern, las itu tidak otomatis tercopy, sehingga kita perlu melakukan secara manual sesuai dengan jumlah lasan yang ada. Kita kerjakan saja di sini. Kita ulangi lagi langkahnya ya. Oke, sekarang sudah lengkap semua ya. Semua lasannya sudah ada, sudah lengkap. Nah, misalnya ini dirasa mengganggu ya, bagian ini simbol lasnya ini bisa kita hilangkan ya. Caranya adalah di sini kita pilih ya untuk lasannya ini. Maaf, di bagian annotation ya. Kita klik kanan, ada display annotation, ini bisa kita matikan sementara ya, kalau dirasa mengganggu. Kalau tidak dirasa mengganggu, ini bisa kita aktifkan kembali. Lalu berikutnya kita akan membuat lubang di sini. Nah, untuk membuat lubang kita pilih adalah yang pertama ya, kita klik dulu plan-nya. Kita akan melakukan plan sketching di bagian front plan ya. Kemudian kita pilih, kita aktifkan kembali ya, di sini adalah show view temporary axis. Seperti ini. Kalau ini dirasa mengganggu yang ini ya, ini bisa kita hide dulu. Nah, sehingga kita bisa melihat di sini ya, jelas ya, yang warna biru ini. Di sini kita akan buat lingkaran ya, kita akan buat lingkaran. Kita buat lingkaran, pastikan lingkaran ini titik tengahnya kena ya, kena di sini. Bikin lingkaran asal saja ukurannya. Lalu kita kasih diameternya. Yang pertama di sini diameternya adalah 20. Dan jarak dari titik pusat lingkaran
ke atas ya, ini adalah 25 seperti itu. Lalu setelah itu baru kita lakukan adalah extrude cut. Kita pilih di sini directionnya ya, itu adalah through all both. Lalu oke. Sekarang kita bisa lihat dia bolong di kedua belah sisi. Oke, lalu setelah itu bisa kita save ya. Kita save, kemudian ini bisa kita hilangkan temporary axis-nya kalau dirasa mengganggu, dan tadi annotation-nya kita bisa display annotation-nya dimatikan sehingga kita dapatkan seperti ini. Lalu kita save. Langkah selanjutnya kita akan membuat part yang kedua. Part yang kedua gambarnya seperti ini ya. Ini adalah sebuah pipa. Ini simple ya. Part yang kedua ini lebih simpel dibandingkan part yang pertama. Kalau kita lihat di sini dia memiliki panjang pipanya itu adalah 300. Kemudian di sini ya ini 60. 60 itu adalah diameternya. Diameternya 60 dan dia nanti memiliki ketebalan. Ketebalannya adalah 3 mili. Ketebalan 3 mili. Jadi 60 kali 3 ini artinya dia ketebalannya adalah 3 mili. Lalu kita buat lubang ya, nanti lubang di sini sebanyak 6 buah dengan ukuran diameternya adalah 20 dan ada lubang kecil di sini untuk M6 ya, ini untuk tap hole ini M6. Baik, kita masuk saja ke SolidWorks-nya. Kita klik di sini adalah new part ya. Di sini saya save dulu namanya. Ini misalnya ada namanya adalah pipa ya. Kita mulai sketching. Di sini kita sketch di bagian top plane. Kita buat adalah lingkaran dengan diameternya adalah 60. Setelah itu kita pilih feature, kita lakukan extrude ya. Extrude-nya sejauh 300. Kemudian di sini karena dia memiliki ketebalan ya, maka kita bisa aktifkan thin feature. Kita pilih thin feature. Nah, kalau kita lihat ya, dia akan bertambah keluar ya, keluar sejauh 10. Nah, yang kita pengen adalah ketebalan ke dalam. Oleh karena itu kita balik arahnya seperti ini. Kemudian kita ganti ukurannya hanya menjadi 3 mili saja. Lalu kita oke. Maka di sini kita akan mendapatkan sebuah pipa ya, pipa dengan ketebalan 3 mili. Setelah pipa ini ada, kita akan buat lubang. Untuk membuat bantuannya kita pilih di sini adalah view temporary axis ya. Kita view temporary axis. Kemudian kita pilih di bagian front plane dan kita pilih untuk membuat sketch baru ya. Jadi di bagian front plane kita buat sketch baru. Nah, sketchnya adalah lingkaran ya, lingkaran saja. Kalau kita lihat gambar tadi ya, di sini diameternya 20 dan dia memiliki jarak ya, memiliki jarak adalah 52 dan antar lingkaran ini dengan lingkaran lainnya nanti kita akan buat menggunakan linear pattern, jaraknya adalah 35 dan di copy sebanyak 5 kali sehingga total ada 6. Oke, kita buat saja di sini. Kita buat lingkaran, posisinya asal saja. Kemudian kita kasih dia diameter. Diameternya adalah 20. Lalu kita kasih jarak ya. Jaraknya adalah 52. Oke. Setelah jadi, sebelum kita copy ya, kita akan lubangi dulu. Kita lubangi, kita lakukan di sini feature extrude cut ya. Kita pilih dia adalah through all both. Kemudian langsung saja ya kita klik OK di sini. Lalu pastikan di sini cut extrude-nya masih aktif. Kita pilih adalah linear pattern. Jaraknya berapa di sini? Jaraknya itu adalah 35
5 ya. Kemudian directionnya kemana? Nah, directionnya kemana? Kita klik aksisnya ini ya. Jumlahnya berapa? Jumlahnya ada 6 dengan jarak 35. Feature-nya pastikan dia terpilih cut extrude 1. Lalu klik OK. Seperti ini ya. Nah, setelah jadi seperti ini, kita akan membuat lubang yang kecil. Lubang yang kecil ini kalau kita lihat gambarnya di sini ya. Nah, di sini ini kita akan lakukan sketch di bagian right plane. Kita akan buat lubang M6. Nah, jaraknya ini 14. Oke, di sini kita buat dulu lubang kecil ya dengan ukuran 5 mili. Jadi di bagian right plane kita pilih sketch. Kita gambar di sini. Ini kita buat dulu lubang, ukurannya adalah 5 mili. Kemudian jaraknya adalah 14. Nah, setelah itu di sini kita pilih adalah insert ya. Insert di menu insert. Ini oke dulu. Kita pilih menu insert. Lalu kita pilih di bawah ada bagian annotation. Ini kita lubangi dulu ya. Jadi kalau sudah ini kita buat lubang dulu. Jadi kelewat ya. Kita pilih extrude cut. Ini pilihannya adalah true all both. Lalu oke. Ini sudah berlubang ya. Seperti ini sudah berlubang. Lalu kita pilih insert. Kita pilih ada annotation. Lalu kita buat cosmetic thread di sini. Nah, cosmetic threadnya di sini kita pilih ya adalah lingkaran yang bagian luar di sini. Lingkaran bagian luar ya. Klik di lingkaran bagian luar 1. Kemudian yang di bagian belakangnya 2. Lalu ini ukurannya ISO ya. Ini ISO. Ini machine thread. Size-nya adalah 6 ya. M6. Jadi ukurannya adalah M6. Lalu kita oke saja di sini. Nah, untuk menampilkan kosmetiknya ya, biar kelihatan, kita bisa klik di bagian annotation, klik kanan ya, pilih details, lalu pilih shaded cosmetic thread seperti ini. Nah, maka dia akan terlihat ya. Lalu kita save kembali. Lalu kita akan membuat part yang ketiga yang diberi nama adalah support. Kita klik new part baru di sini. Gambarnya seperti apa? Nah, ini gambarnya untuk part yang ketiga. Ini kelihatannya mudah, tapi kita harus berhati-hati. Ini perlu 2 langkah untuk melakukan sketchingnya. Yang pertama di sini kita akan membuat itu setengah bagian ya. Jadi kita mirror. Jadi kita buat dulu part yang sebelah kanan dulu, yang seperti ini ya. Nah, ini ukurannya sesuai. Nah, kita buat. Ini yang saya kasih warna merah terlebih dahulu. Ini kita buat. Lalu kita mirror dan kita extrude. Setelah itu baru kita buat yang bagian depannya. Nah, ini bagian depannya ya, dibuat seperti ini. Lebih sketchnya seperti ini. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kalau ini adalah kita gunakan extrude ya. Nah, yang ini kita revolve. Sini kita putar. Revolve ya. Baik, untuk lebih jelasnya kita masuk saja ke SolidWorks-nya. Baik, kita sudah buka part yang baru. Lalu kita akan lakukan sketching di bagian front plane.
Pertama kita akan buat adalah center line seperti ini. Kita tarik aja ke atas. Pastikan dia warna hitam ya. Kalau tidak warna hitam berarti dia tidak tegak lurus. Kemudian kita buat sketch yang tadi ya. Seperti ini. Nah, pastikan di sini relasi ya antara garis yang ini dengan garis yang ini, mereka saling paralel. Jadi kita klik garisnya, tahan kontrol, lalu kita buat relasinya adalah paralel. Kemudian titik ini dengan titik ini tidak ada relasi ya. Jadi jangan sampai ini ada relasi. Selanjutnya baru kita kasih dimensi yang sesuai. Kita kasih smart dimension. Pertama ya, titik sini ke sini. Ini adalah 50. Setelah itu kita kasih dari sini ini adalah 25. Kemudian ini adalah 12,5. Kemudian ini 30. Kemudian dari sini ke sini ini adalah 15. Dan dari sini ke sini adalah 12,5. Ini sesuai dengan gambar yang ada ya. Nah, setelah itu kita oke saja, lalu kita select all semua di sini ya. Seperti ini. Kemudian kita lakukan adalah mirror entities. Mirror about-nya adalah si garis ini. Nah, lalu kita oke. Nah, ini setelah kita mirror, baru kita lakukan extrude. Nah, extrude-nya di sini sejauh 65 ya. Kita pilih extrude-nya adalah mid plane. Jadi direction-nya adalah mid plane sebanyak 65 mili. Lalu kita oke. Baik, setelah jadi seperti ini, kita pilih permukaan. Kita pilih front plane kembali ya. Jadi jangan sketch di sini, tapi kita pilih front plane. Kita pilih sketch baru ya di bagian front plane. Lalu kita akan buat persegi panjang yang dimulai dari origin seperti ini. Nah, ini ukurannya asal saja dulu. Nah, kemudian setelah itu kita akan melakukan pemotongan ya. Kita akan melakukan pemotongan menggunakan jog line. Di sini memang belum ada pilihan jog line. Nah, untuk itu kita perlu mengaktifkannya. Di sini ada pilihan tools ya, tools. Lalu di bagian tools ada sketch tool. Kita cari sketch tool. Lalu kita pilih di sini ada jog line. Nah, ini ya, jog line. Jog line ini kita gambar seperti ini ya. Ambil satu titik aja asal, kita gambar seperti ini. Lalu kita close. Baru setelah itu kita kasih dimensi ya. Baik, dimensinya yang pertama ini ya, dimensi ini adalah 30. Berikutnya ini adalah 26,5. Kemudian dari ujung sini ke sini ini adalah 10. Kemudian jarak lubang ini ya, ini adalah 8. Dan terakhir dari sini ke sini ini adalah 20. Lalu klik OK ya. Nah, semuanya sudah fully defined. Selanjutnya yang kita lakukan tadi adalah revolve. Tapi sebelum di revolve,
kalau kita perhatikan gambar tekniknya ya, di sini ada, nah di sini ya, di ini saya gambarnya agak kurang tepat. Di sini ada chamfer, nah sebesar 3 ya, sebesar 3 kali 45, artinya 3 mili 45 derajat. Jadi kita lakukan chamfer terlebih dahulu di sini. Jadi pilih di bagian fillet ini ya, ada pilihan sketch chamfer, pilihannya 3, ini equal distance, oke. Kita klik aja di bagian titik ini, otomatis dia akan terbuat 3 mili. Lalu kita klik oke. Nah setelah itu baru kita lakukan features adalah revolve. Mana yang akan aksisnya adalah ini ya, garis ini. Ya, kita akan mendapatkan gambar seperti ini. Lalu kita oke. Kalau kita lihat ya, ini jadinya seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan membuat lubang ya, membuat lubang di bagian sisi ini. Sini kita pastikan kita pilih normal to sini ya, seperti ini, sehingga memudahkan untuk melakukan drawing. Drawing yang pertama kita akan membuat 2 garis center line. Jadi kita pilih di sini, klik sini, kita pilih adalah sketch baru, lalu kita gambar center line. Center line dari mana? Cari titik tengah ya, cari titik tengah di sini, ketemu ya di tengah, geser ke sebelah kanan sampai ketemu titik tengahnya lagi. Lalu berikutnya center line yang kedua, kita cari titik tengah ini, lalu tarik lagi ke sini. Oke, setelah itu kita pilih titik. Nah ini benar-benar titik ya, kita titik, taruh saja posisi yang asal di sini. Oke, setelah itu kita mirror di titiknya saja. Lalu mirror aboutnya garis ini. Oke, ini udah ada ya, jadi lalu oke. Selanjutnya baru kita kasih jarak di sini. Kita kasih jaraknya itu adalah 40 ya, antar titik ini adalah 40. Di smart dimension, lalu kita kasih jarak di sini seperti ini. Baik, kalau sudah seperti ini baru kita akan buat lubang. Kita pilih di bagian features, ini ada Tool Wizard. Nah kalau belum aktif kita oke dulu ya, kita build dulu, lalu kita pilih Hold Wizard lagi. Ini ada aktif. Lubang yang pertama yang kita buat adalah lubang tipenya ini ya, tipenya adalah counterbore. Kemudian standarnya ISO yang dipilih sini adalah hex socket head ISO 4762, size-nya M8. Lalu fit normal, dia pilihannya di sini adalah true all ya. Kita pilih menjadi true all. Oke, true all. Kemudian kita klik di bagian mana? Kita pilih position. Klik di sini. Ya, kita buat di sini ya. 1, 2. Ini ada 2. Lalu klik OK. Nah, maka dia akan lubang berupa counterbore seperti ini. Nah, setelah kita punya counterbore, kita akan copy ke sisi yang satu lagi ya, di sebelah sini. Kita akan copy. Nah, untuk mengopinya di sini pastikan counterbore ini sudah aktif ya, sudah warna biru seperti ini. Kemudian kita pilih adalah di sini ada mirror ya, mirrornya apa? Kita pilih terhadap right plane. Nah, otomatis dia akan terbuat di sini ya. Lalu kita klik OK. Maka kita sudah mendapatkan si counterbore-nya. Maka di sini part ini bisa dibilang sudah hampir selesai. Kalau kita mau bikin lebih rapi ya, kita bisa lakukan chamfer atau fillet di bagian di sisinya. Cuman ini tidak wajib. Oke, setelah itu kita save di sini. Ini belum di save ya. Ini kita kasih nama, dia adalah support. Baik, langkah selanjutnya kita akan membuat part yang keempat. Part yang keempat ini kurang lebih gambarnya mirip seperti part
yang ketiga ya. Kita akan sketch setengah ini ya. Kita sketch setengah ini di bagian kanan saja, sesuai gambarnya seperti ini. Oke, kita masuk lagi ke SolidWorks. Di sini kita pilih new part ya. Kemudian kita akan lakukan sketching di bagian front plane. Kita pertama buat center line dulu. Kita buat center line ke atas seperti ini. Pastikan dia berwarna hitam. Kemudian kita buat line sesuai dengan gambarnya ya. Nah, ini ngasal dulu aja ya. Ini tidak perlu ada relasi ya. Garis ini dengan garis ini tidak perlu ada relasi apapun. Lalu kita tinggal kasih smart dimension. Yang pertama ya, dari sini ke sini ini adalah 50. Kemudian ini 27. Yang ini adalah 30. Kemudian sudutnya ini adalah 45. Dan jarak dari sini ke sini adalah 20. Lalu dari sini ke sini ini adalah 12,5. Dan terakhir dari sini ke sini ini juga 12,5. Oke, kita sudah memiliki gambar yang fully defined. Kita select all semua. Kita mirror entities ya. Oke, sudah selesai ya gambarnya. Sudah kita mirror. Berikutnya adalah kita kembali lakukan extrude ya. Kita pilih feature extrude. Ini sama 65 mid plane. Jadi mid plane 65. Lalu oke. Nah, kalau mau rapih kita bisa lakukan chamfer ya di bagian sisinya. Misalnya di sini saya pilih adalah chamfer. Misalnya seperti ini. Nah, ini jangan 10 ya, kegedean. Misalnya 1. Oke, lalu oke. Nah, ini sudah selesai ya. Lalu kita save. Ini namanya adalah insert. Baik, sekarang kita akan membuat part yang terakhir. Part yang terakhir itu tidak terlalu sulit. Ini adalah gambarnya. Ini pertama kita akan buat setengah ya. Kita buat setengah. Ini lihat diameternya 19, berarti kita akan buat dia 9,5 ya, setengah di sini. Lalu kita revolve. Lalu di sini ada chamfer sebanyak 4 ya. 4 kali 45. 1 2 3 4 ya. Baik, di sini kita mulai saja gambar partnya. Kita gambar. Di sini adalah di bagian front plane. Kita pilih sketch. Kita mulai dari titik origin ya, seperti ini, naik ke atas sedikit, geser ke kanan, turun ke bawah.
seperti ini, lalu kita kasih dimensi. Ini adalah 9,5. Kemudian ini adalah 110 ya. Ini 20. Dan terakhir di sini ini 15. Lalu kita pilih adalah revolve. Revolve-nya aksisnya mana? Yang ini. Lalu kita oke. Nah, setelah di revolve, kita lakukan chamfer. Chamfernya 4 ya, 4 mili. Seperti ini. Lalu oke. Baik, setelah dilakukan chamfer di sini, berikutnya kita pilih dulu di sini, kita aktifkan view temporary axis ya. Nah, kalau sudah terlihat, kita pilih bagian front plane kembali, lalu kita pilih sketch baru ya. Di bagian front plane kita akan buat lingkaran. Nah, lingkarannya seperti ini. Diameternya adalah 6 ya, lingkarannya. Kemudian jaraknya dari ujungnya adalah 15. Nah, kalau sudah baru kita lubangi. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, maka tinggal kita save saja. Save-nya itu namanya ini adalah pin. Sekarang langkah selanjutnya tinggal kita gabungkan semuanya ke dalam bentuk assembly. Jadi di sini tidak perlu kita close ya. Kita klik baru di sini. Kita pilih adalah assembly. Mana yang akan kita masukkan duluan? Yang kita masukkan duluan adalah base-nya. Ini yang bagian fix-nya. Lalu kita masukkan yang lain-lainnya. Kita pilih di bagian assembly, ada insert komponen, masukkan masing-masing insert ya. Tadi ada satu saja. Kemudian kita masukkan pin. Ini juga cukup satu. Kemudian kita masukkan lagi pipa ya, ini juga satu, dan terakhir kita masukkan support. Baik, ini kita save dulu, kita namakan ini adalah Excel stand. Baru di sini kita akan melakukan proses mating. Mating yang pertama kita akan mate ya. Itu adalah si pipa ini biar masuk ke dalam. Jadi kita klik bagian luarnya atau face-nya, lalu kita klik di bagian dalam. Otomatis dia pilihannya adalah concentric ya. Lalu kita oke. Nah, ini kan masih bisa dinaik turunkan ya. Kalau kita coba bisa digerakkan. Ya misalnya kita paskan dia di bagian sini ya. Bagian yang ketiga, cuma 3 nongol gitu ya. Nah, berikutnya adalah kita masukkan. Nah, ini biar pas di sini. Mate-nya adalah pastikan ya, ini yang face-nya dengan face-nya lagi. Di face ke face. Lalu kita oke. Nah, kalau sudah seperti ini, dia sudah tidak bisa digerakkan kembali ya. Sudah terkunci. Baru kita lakukan mate, kita masukkan adalah pinnya. Jadi kita pilih permukaan pin seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam face ini ya.
Ini oke dulu. Nah ini kan masih bisa digeser, kita tarik dulu. Nah ini. Lalu mat yang kedua di sini adalah permukaan ini, permukaan si base-nya. Kita mat dengan, ini harus hati-hati ya, kita putar dikit, zoom. Nih bagian ini. Nah ini klik. Lalu oke. Nah, sini sudah ini ya, sudah termat. Oke, lanjutnya yang akan kita mat itu adalah kita masukkan si support ini ya ke dalam pipa. Jadi kita pilih permukaan yang ini, face-nya dengan face yang di dalam. Ini kita naikkan dulu. Seperti ini. Lalu yang kita mat berikutnya adalah permukaan ini ya, permukaan ini. Ini kita mat dengan permukaan ini. Nah, sehingga dia masuk ya ke dalam. Lalu kita oke. Langkah selanjutnya adalah yang kita mat adalah si bagian si insert ini ya, bagian ini. Oke, kita pilih di sini adalah permukaan ini ya, permukaan ini kita mat dengan permukaan ini. Ini di oke dulu. Nah, ini masih bisa gerak-gerak, nggak apa-apa. Lalu langkah selanjutnya adalah bagian ini ya, ini dengan ini. Lalu yang ketiga adalah bagian dasar. Sorry. Clear dulu. Ini dengan ini kita oke. Lalu bagian bawah dengan bagian dasar. Plek. Nah, sudah. Oke, bisa dibilang ini sudah hampir selesai. Nah, berikutnya kita tinggal menambahkan adalah screw ya, di sini di bagian kontak bornya kita tambahkan screw, lalu kita tambahkan juga nanti di sini di lubang ini. Nah, akan tetapi kalau kita perhatikan di sini ya, si bagian part yang atas ya, atau si bagian yang atas itu namanya tadi adalah support ya, sorry bukan support, si insert ya. Nah, insertnya ini dia tidak ada lubang ya, ini belum berlubang. Karena dia belum berlubang, di sini kita perlu edit ya, kita perlu edit di assembly-nya. Jadi kita bisa melakukan edit part di assembly. Kenapa kita tidak langsung buat di bagian part ya? Nah, karena di sini kita belum tahu posisinya di mana. Nah, ini kita ketika sudah ada assembly, kita bisa tahu posisinya di mana. Nah, caranya pertama ya, untuk melakukan itu, nah kita putar seperti ini ya. Oke. Nah, kalau sudah diputar ya, kita klik di bagian insert ya. Sorry, bagian insert ya. Nah, insert ini. Di sini ada pilihan. Kita pilih dulu normal tuh ya. Nah, biar gambarnya enak. Lalu setelah itu kita pilih di sini adalah ada, kita klik lagi. Nah, ini ada edit part ya, edit part. Nah, dia sudah terklik ya, edit part. Kemudian setelah ada edit part ya, kita pilih berikutnya adalah di bagian features ya, ada Hole Wizard. Nah, di bagian Hole Wizard ini
kita buat yang namanya tab hole ya, straight tab. Lalu untuk pilihannya type-nya itu adalah bottoming tab hole dengan ukuran M8. Nah, ini end condition-nya bukan true all, tapi kita pilih adalah blind dengan ukurannya adalah 20 mili. Lalu kita pilih posisinya di mana. Nah, ini pilihannya di sini ya, di lubang yang tadi. Nah, ini ulangi lagi position. Nah, ini kita pilih di sini ya, case-nya, sehingga dia lubangnya pas di sini. Klik, lalu kita klik lagi. Lalu kita oke. Lalu di sini kalau sudah selesai ya, kita bisa close edit komponen. Nah, ini balik lagi ke assembly-nya. Nah, langkah berikutnya adalah kalau kita sudah melakukan ini, kan di bagian satu lagi belum ada lubangnya. Ya, karena dia belum ada lubangnya, dan kita sudah punya lubang di sini ya. Kita bisa pilih di sini adalah di bagian satu ini ya. Kita klik, sini ada pilihan edit part. Maka kita akan masuk. Ini edit komponennya mati dulu. Klik lagi ya. Ini ada pilihan di sini adalah edit feature. Maka otomatis dia akan ini maaf. Nah, ini open part ya, open part. Kita buka part. Nah, oke. Nah, tadi di sini ya, dia sudah ada lubang. Nah, tapi lubangnya agak aneh ya di sini ya. Lubangnya agak aneh, ini nggak benar ya. Bisa tap kalau kayak gini sampai hancur ya. Nah, ini kita bisa edit feature ya di sini untuk memperbaiki hal ini. Jadi kan kita pilih straight ya, ini udah benar. Lalu ini bottoming benar. Lalu ini ukuran blind juga sudah benar. Nah, posisinya udah benar. Lalu kita oke. Nah, sekarang baru benar nih ya. Dia sudah tidak bentuknya aneh lagi. Nah, kalau kita mau kasih kosmetik ya, misalnya mau ditampilin threadnya juga bisa. Di sini edit. Lalu kita pilih kosmetik. Oke, ini udah oke. Nah, tinggal di bagian annotation ya, annotation, details, edit. Nah, ini oke. Nah, ini kelihatan. Lalu berikutnya ya, sudah kita punya tab hole ini. Tadi kita copy saja dengan cara mirror ya. Nah, untuk itu kita aktifkan lagi. Di sini adalah view temporary access. Sudah aktif di sini. Oke, kalau nggak perlu ya, nggak perlu ini. Nah, yang penting ini aktif ya tab hole-nya. Lalu di bagian features ada mirror. Nah, tadi mirrornya itu terhadap right plane ya, terhadap right plane. Lalu oke. Maka kita akan mendapatkan hal yang sama. Ya, dia nggak sampai true all ya. Nah, kalau sudah, ini bisa kita save. Dan kita balik lagi ke yang sebelumnya, kita klik aja di sini selesai ya. Maka dia akan otomatis mengupdate. Jadi nanti di bagian yang satu lagi juga dia akan sudah ada lubangnya. Seperti ini. Ini bisa kita save juga, boleh. Langkah selanjutnya adalah kita akan
buat di sini adalah membuat bolt ya. Kita masukin boltnya. Nah, boltnya ini kita gunakan adalah design library. Kita pilih toolbox. Kita pilih di bagian standarnya adalah ISO. Kita pilih adalah hexagon socket ya. Hexagon socket bolt and screw. Kita pilih adalah hexagon socket head screw. Nah, kita pilih adalah hex socket head ISO 4762 ini ya. Nah, ini untuk memasukkannya kita zoom dulu di bagian sini biar pas kelihatan. Lalu kita tarik. Nah, ini ukurannya kita ganti menjadi M8. Oke, 8 tapi dia masih belum pas ya. Kalau kita lihat, jadi jangan di oke dulu, kita cancel dulu. Jadi ukurannya masih belum pas. Posisinya ya, nggak pas banget. Jadi agak keluar seperti ini yang benar. Nah, ini OM8 oke. Kemudian lengthnya tadi mestinya 20 ya, karena tadi threadnya 20. Di sini kita bisa pilih misalnya kosmetik, walaupun nggak terlalu ngaruh karena nggak kelihatan. Lalu tinggal di oke, lalu kita masukkan di tempat yang lainnya. Lalu kita close. Baik, kita sudah mendapatkan di sini screw-nya. Nah, tinggal di sini kita kunci ya. Di sini kita perlu kita kunci. Nah, di sini pilihannya adalah kita pilih ya, bukan hexagon, tapi adalah slotted head screw. Nah, slotted head screw kita pilih adalah slotted cheese ya, cheese head yang 1207. Nah, ini agak sulit ya, nggak bisa dimasukin pas. Oleh karena itu kita taruh di luar aja. Bentar, ini nggak pas ya. Kita taruh luar aja di sini. Nah, oke, kita masukin 2 ya. Ini oke dulu M5. Lengthnya itu di sini tidak perlu kita ganti ya. Ini M6 ya, karena lubangnya M6. Kemudian lengthnya 10, thread display-nya boleh kosmetik, lalu oke. Lalu kita masukkan satu lagi di sini. Lalu close. Nah, ini kita perlu masukkan secara manual ya. Kita match secara manual. Caranya adalah seperti biasa, bagian face-nya dengan bagian face, lalu oke, lalu bagian permukaan itu dengan bagian yang dalam ini, lalu kita oke juga. Nah, ini yang pertama ya, sudah. Lalu ini kita atur sedemikian rupa ya. Sini kita putar dulu dia, nah, biar nggak terlalu berat ya nanti. Oke. Berikutnya kita match kembali. Oke, geser dikit. Lalu oke. Nah, ini sudah selesai ya. Kita tempel bagian-bagiannya. Tinggal sekarang ya, kalau kita mau kasih warna bisa kita kasih warna. Dan sini ada pilihannya ya. Kita
kita punya yang pertama base. Kita bisa appearance-nya kita edit. Nah, misalnya di sini saya mau pilih ya appearance color-nya itu adalah dia metal ya. Metalnya itu misalnya adalah steel ya. Kemudian untuk polish steel ini dikasih warna merah seperti ini. Oke, kemudian untuk yang pipanya juga sama. Dia metal, dia steel, ini polish steel ya. Ini kasih warna merah juga seperti ini. Lalu yang di bagian sportnya ini kasih warna merah. Nah, kemudian untuk ini ya pinnya ini juga steel. Masih polish steel ya. Tapi warnanya di sini saya pengen putih seperti ini. Lalu untuk yang terakhir adalah bagian support, bagian insert ya. Bagian insert juga saya edit, kasih warnanya. Ini dikasih warna ini, warna steel ya, polish steel, lalu kasih warna putih. Lalu oke. Nah, maka ini adalah gambar yang sudah kita punya ya. Assembly-nya ini sudah selesai. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.